Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seislam dan seiman yang semoga selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para praktisi tenaga kesehatan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di tempat yang penuh berkah ini kita akan membahas suatu pembahasan yang cukup menjadi perbincangan belakangan ini, terlebih terkait dengan kejadian outbreak munculnya wabah difteri yang mengenai hampir seluruh wilayah Indonesia, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai usaha-usaha tawakal, dan semoga yang terkena segera disembuhkan, dan semoga beberapa korban-korban yang meninggal diampuni dosanya, dimasukkan surga tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia adalah seorang muslim saudara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian ya, tenaga kesehatan kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai imunisasi, mengenai penjelasan beberapa hal terkait dengan imunisasi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, saya menulis buku menjelaskan mengenai fakta sebenarnya mengenai imunisasi. Kesimpulannya dari buku yang kami tulis, imunisasi ini mubah dan bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui dahulunya program imunisasi pemerintah berjalan cukup baik dan cukup lancar. Kemudian berkembanglah teknologi, internet semakin menyebar, kemudian sosial media juga semakin mudah. Salah satu dampak dari menyebarnya dengan adanya internet, sosial media, punya dampak negatif dan punya dampak positif. Salah satu dampak negatif dari keberadaan internet, sosial media, dampak negatifnya adalah mudahnya menyebar berita-berita yang tidak benar. Ini yang disebut dengan hoax tulisannya, atau bahasa Inggrisnya hoax. Sangat mudah menyebar berita-berita hoax, apapun itu, dan memang termasuk yang paling banyak menyebar berita hoax yaitu berita-berita tentang kesehatan. Dan salah satu yang cukup banyak berita hoax menyebar yaitu mengenai vaksin dan imunisasi. Berita hoaxnya banyak menyebar, dan ini memang perlu kita luruskan. Dan buku yang kami tulis ini pun sejatinya adalah sebagai tanggapan-tanggapan dan respon-respon meluruskan berita-berita hoax yang menyebar. Kami tulis terus, kami berikan tanggapan, dan akhirnya cukup banyak dan akhirnya menjadi buku.
Jadi kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berita-berita yang tidak benar mengenai imunisasi dan vaksinasi cukup banyak, bahkan sangat banyak sekali. Dan begitu cepat menyebar dan dipercaya oleh kaum muslimin. Karena memang berita hoax dirancang oleh pembuatnya supaya disebarkan, makanya kadang-kadang mukadimahnya segera sebarkan. Penting, bahaya, hanya orang pelit yang tidak mau menyebarkan. Biasa mukadimahnya begitu ya. Kemudian di bawahnya bahaya produk ini dan ini. Di tulisan paling bawahnya ada nama dokter dan paling bawahnya ID Ikatan Dokter Indonesia. Padahal setelah kita cek tidak ada dokter namanya itu. Ya, jadi di zaman sekarang mudah menyebar berita-berita tidak benar, hoax-hoax, tetapi sebenarnya mudah juga untuk mengecek apakah berita ini hoax atau tidak. Contohnya tadi ya ada nama dokternya, coba dicari saja. Sekarang kita bisa mengecek ya, ini dokternya dokter jadi-jadian atau beneran. Dicek di situs konsul dokter Indonesia. Kita cek, masukkan namanya, nanti ada dia dokter beneran apa enggak. Kemudian juga mohon maaf sekali, terkadang berita-berita tersebut menyebar dengan membawa-bawa nama agama. Dan saya mohon maaf sekali, terkadang berita-berita hoax yang membawa-bawa agama ini cukup sulit diluruskan. Tetapi mau tidak mau kita perlu luruskan dengan sumber yang ilmiah, yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sebelum kita menjelaskan ini, kita perlu memahami fikih dalam menyebarkan dan mempercayai suatu berita. Karena ini cukup penting. Karena mohon maaf sekali lagi, berita-berita tentang vaksin yang menyebar, misalnya ada babinya, haram, kemudian bahaya, menyebabkan cacat, bisnis terselubung dan sebagainya, ini berita yang tidak benar. Bersumber dari sumber-sumber yang tidak valid, bahkan tokoh-tokoh yang tidak ada, tokoh-tokoh fiktif. Oleh karena itu sebagai mukadimah cukup penting, Islam telah mengajarkan kita bagaimana kita menerima suatu berita, mempercayai suatu berita, dan fikih menyebarkan berita, informasi. Yang pertama kali, ketika ada suatu berita, informasi yang sampai ke kita berupa misalnya broadcast tulisan di WhatsApp, ya, artikel-artikel yang menyebar di internet, yang pertama kita jangan langsung percaya. Tidak boleh langsung percaya. Kenapa? Karena dalam Islam pun, Islam agama yang ilmiah, agama yang sumbernya harus valid. Oleh karena itu kita mengenal namanya ilmu mustalah hadis, ilmu sanad, di mana para ulama mengatakan laula sanadu laqala man syaa ma syaa. Sekiranya tidak ada ilmu sanad, ilmu hadis, akan mengatakan, akan berkata, siapapun akan berkata, dan dia akan mengatakan apapun. Sehingga ada ilmu hadis dalam Al-Qur'an, dalam Islam ini yang menjaga kevalitan hadis. Di sana dinilai kan, jangan langsung percaya. Ada yang mengatakan ini hadis Rasulullah, dilihat dulu bagaimana perawinya, sikoh apa tidak, dipercaya apa tidak. Kemudian dilihat juga hafalannya bagaimana, antar perawi ketemu apa enggak. Ini ilmiahnya ilmu Islam. Demikian juga Islam mengajarkan agar kita sebelum menerima informasi, menerima broadcast, menerima apapun itu, kita harus
Cek dulu ini benar apa tidak. Jangan langsung percaya dan jangan langsung disebarkan. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, maka kita harus tabayyun dulu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertama, kalau kita menerima ada berita broadcast begini, informasi begini, yang paling pertama kita lihat dulu apakah ada penulisnya atau tidak. Lihat, kalau ada penulis, kita lihat kan broadcast tersebut atau artikel di sosial media tersebut, kalau di bawahnya ada penulisnya, kalau di bawahnya ternyata tidak ada penulisnya, apakah kita langsung percaya? Langsung percaya? Tidak. Ini kan berarti kita hukumi sebagai majhul kalau dalam ilmu hadis, ya. Majhul, tidak jelas penulisnya ini. Makanya valid apa tidak beritanya. Kemudian yang kedua, kalau ada berita-berita yang menyebar, informasi yang menyebar, sekiranya ada penulisnya, kita pun harus mengecek ini penulisnya, dia sikoh apa tidak, bisa dipercaya atau tidak penulisnya. Kemudian yang kedua, apakah penulisnya ini berbicara sesuai dengan bidangnya atau tidak. Ada orang berbicara tentang vaksin, tetapi dia tidak paham vaksin. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Mengenai vaksin, yang membuat adalah dokter-dokter muslim. Bahkan nanti kita jelaskan, yang menemukan vaksin pertama kali adalah dokter muslim dengan sumber-sumber yang ilmiah. Bukankah kalau kita bertanya harus dengan ahlinya? Kita tanya vaksin itu bagaimana pembuatannya, bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya. Kita tanya kepada yang ahlinya. Jangan tanya kepada orang lain yang tidak pernah lihat vaksin. Vaksin aja tidak pernah lihat, apalagi tidak pernah lihat cara pembuatannya. Dan sumbernya itu pun hanya belajar vaksin dari internet. Dia ambil internet dari sumber-sumber yang tidak jelas. Jadi dalam Islam demikian kan, dilihat dulu penulisnya, ini valid apa tidak, penulisnya ahli apa tidak. Ahli tidak ngomong vaksin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya pengalaman, ada yang bertanya kepada saya, Pak Dokter, saya ingin bertanya, katanya. Dia mengatakan, saya punya teman, ini yang bertanya ya. Yang bertanya bilang, saya punya teman saya ini dokter, katanya. Dia ulangi lagi, teman saya dokter loh, katanya. Dia ulangi lagi sampai 3 kali. Teman saya ini dokter. Oh iya Pak, apa pertanyaannya? Kata teman saya yang dokter ini, vaksin itu tidak bermanfaat, katanya. Bagaimana tanggapan dokter? Ini dokter loh yang ngomong. Baik Pak, itu teman Bapak yang ngomong dokter ya. Saya tanya, itu dokter umum atau dokter ahli Pak? Dia bilang dia dokter umum. Baik Pak, yang ngomong berapa Pak? Yang ngomong 1 orang ya? Iya, yang ngomong 1 orang. Ini 1 orang ngomong bilang vaksin tidak bermanfaat. Tetapi kita punya bukti, punya jurnal penelitian yang ilmiah, punya ribuan para profesor ahli yang mengatakan vaksin ini bermanfaat, bahkan vaksin menjadi program mayoritas negara dunia. Sekarang Pak, karena orang tersebut orang yang belajar agama, saya melakukan pendekatan dengan agama. Dalam ilmu hadis Pak, ada namanya hadis ahad dan ada namanya hadis mutawatir. Hadis ahad periwayatnya cuma 1. Kalau mutawatir sangat banyak, tidak terhitung. Sekarang Pak, kalau ada 2 riwayat, mana yang kita percaya Pak? 1 dokter atau ribuan profesor? Hadis ahad atau hadis mutawatir, mana yang kita percaya?
mutawatir. Bukankah Islam mengajarkan demikian? Kemudian satu lagi, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip dalam menerima berita diajarkan Islam. Dalam ilmu mustalah hadis ada yang disebut dengan hadis tsaz. Pengertian hadis tsaz adalah hadis tsaz adalah hadisun di mana perawinya siqotun, dia yukhalifu man huwa awthaqu minhu. Hadis tsaz adalah hadis yang perawinya siqoh, dipercaya, tetapi menyelisihi perawi yang lebih siqoh lagi daripada dia. Sehingga ini disebut dengan hadis tsaz. Jadi ada perawi siqoh, dia bilang A, tetapi ada dalam kasus ini ya, ada perawi A bilang buku ini A, tetapi ada perawi yang lebih siqoh lagi ya, dia bilang tidak, buku ini B namanya. Ini kan bertentangan sama sih ya, ini siqoh tetapi itu lebih siqoh. Dalam ilmu hadis, perawi siqoh ini hadisnya tsaz dan hadisnya ditolak. Sedangkan yang lebih siqoh hadisnya disebut dengan hadis mahfuz, dan itulah yang diterima. Ini dalam ilmu hadis. Sehingga saya lakukan pendekatan, oke Pak, itu teman Bapak dokter ya, kita anggap siqoh karena dokter. Tetapi ini ada profesor-profesor yang mempelajari vaksin lebih rinci, mempelajari lebih lama, membuat dan sebagainya, ini tentu lebih siqoh. Mana yang kita terima, hadis tsaz atau hadis mahfuz? Tentunya hadis mahfuz kita terima. Nah, sehingga inilah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam agama yang mulia, agama yang benar-benar ilmiah. Sumbernya harus valid. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah vaksin, perlu datangkan sumber valid. Ada yang mengatakan vaksin bahaya, tidak apa-apa. Kita minta buktinya, sumbernya dari mana? Harus jelas. Ya, kalau sumbernya sekedar berita broadcast yang tidak jelas, ini tidak diterima gitu kan? Kurang ilmiah. Ada yang bilang, "Oh, bahaya vaksin dari mana? Ini sumbernya nih." Broadcast penulisnya tidak ada. Kemudian juga ini, apakah kita terima? Tentu tidak kita terima kan? Nah, demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar ya, agar kita lebih memahami bahwasanya agama Islam benar-benar agama yang mulia, agama yang benar-benar melihat ilmiah dan kevalitan. Demikian juga dalam memaparkan informasi-informasi mengenai vaksin berdasarkan fakta, saya akan mencantumkan sumber-sumber ilmiah. Kalau berita-berita saya ambil dari situs-situs resmi, misalnya situs resmi pemerintahan kita dan situs resmi suatu badan, jadi saya berusaha mencantumkan sumber-sumber ilmiah. Baiklah, kita mulai Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang imunisasi ya, halal atau haram dan fakta-fakta terkait dengan imunisasi ya. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pro kontra vaksin ini memang ramai dibicarakan ya. Terjadi debat kadang-kadang. Ya, apalagi debatnya di sosial media, dan sangat disayangkan ya, kita sebagai seorang muslim jangan sampai berdebat. Jangan ikut-ikutan berdebat ya. Karena ini ditinggalkan oleh agama, tidak boleh oleh agama. Ya, karena sebenarnya Islam ini agama mulia. Bagaimana ajaran Islam? Ajaran Islam adalah sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma 'alaina illa balagul mubin." Tidaklah tugas kami hanya sekedar menyampaikan dengan bukti-bukti yang nyata dan valid. Sehingga dalam Islam itu prinsip dakwah sangat mudah. Kita hanya menyampaikan saja. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, jangan dimusuhi. Karena dia masih saudara kita seislam dan seiman, masih ada hak-hak persaudaraan.
Dan demikian juga saya di sini, Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan dengan bukti-bukti yang insya Allah valid. Sekiranya ada Bapak Ibu sekalian yang menerima, alhamdulillah. Kalau ada yang menolak, saya tidak memaksakan dan kita masih saudara se-Islam. Jangan sampai kita berdebat, dan seandainya ada yang tidak setuju, kami sangat mengharapkan menyertakan sumber ilmiahnya. Misalnya saya bilang vaksin ini bahaya, mohon sumbernya mana, kita cek nanti. Ya, kita cek sumbernya. Penulisnya siapa? Bisa kita cari. Ya, tokoh ini bilang bahaya, kita cari. Dia ahli apa enggak, ahli apa enggak? Seperti itu. Jadi intinya jangan sampai kita hanya berpecah belah hanya karena masalah vaksin. Ya, terserah, silahkan. Apalagi dalam agama Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada. Ya, jadi kita hanya menyampaikan saja ya. Kemudian selanjutnya, ini terjadi pro kontra, bahkan sudah terjadi secara nasional ya. Kemudian juga kita akui di Indonesia bahkan di dunia ada gerakan yang anti vaksin ya. Bahkan ada tokoh-tokohnya yang dia mengkampanyekan jangan vaksin. Ini ada undangannya ya. Undangan aksi dan orasi stop bahaya vaksin. Ya, ini pun kita perlu luruskan ya. Kemudian teman ya, ini juga kita dan beberapa teman menulis buku melihat banyaknya berita-berita yang tidak benar menyebar di sosial media, dan kaum muslimin mungkin belum paham bagaimana kaedah menerima berita dalam Islam, akhirnya termakan dengan berita-berita yang tidak benar. Kami pun tenaga kesehatan dan beberapa ustadz-ustadz guru-guru kami menyusun buku-buku dengan sumber-sumber ilmiah untuk memberikan respon, tanggapan atau bahasanya membantah tulisan-tulisan tersebut yang tidak benar. Saya sudah menulis satu buku dan menulis 3 buku, 3 yang cukup tebal-tebal kami tulis bersama-sama dengan teman-teman kami untuk membantah beberapa tulisan-tulisan tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum masyarakat kita percaya dengan kedokteran. Ya. Jadi kalau sakit biasanya ke dokter kan ya. Bahkan ya banyak yang pengen anaknya jadi dokter. Ya. Banyak yang anaknya pengen jadi dokter. Karena saya seorang dosen sering itu datang ke rumah. Ya, Pak Dokter, bagaimana nih anak saya masuk fakultas kedokteran? Berapapun saya bayar katanya. Jadi secara umum masih percaya dengan kedokteran ya. Pengen anaknya dokter. Kalau enggak anaknya dokter minimal dapat mantu dokter ya. Ya, jadi secara umum, tetapi dalam vaksin ini ada kata-kata yang membuat orang menjadi tidak percaya. Yaitu dalam vaksin ada menyebar berita vaksin pakai babi sehingga ada label haram. Ketika kaum muslimin mendengar kata-kata babi ya, kemudian kata-kata haram, inilah yang menyebabkan sebagian kaum muslimin tidak percaya dengan vaksin ini. Padahal belum tentu berita itu tidak benar. Bahkan mohon maaf sampai menutup mata, pokoknya vaksin haram saya tidak mau tahu lagi, jangan berikan syubhat gitu ya, tidak mau, padahal ini tidak benar. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa fakta sebenarnya? Fakta sebenarnya penggunaan enzim babi dalam pembuatan vaksin ini hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Pemerintah kita mempunyai program vaksin, 7 vaksin. Ada 7 vaksin program pemerintah kita. Vaksin yang diprogramkan untuk anak-anak, 7 vaksin. Dimulai dari lahir langsung hepatitis B. Kemudian selanjutnya DPT, vaksin BCG, vaksin campak, polio, dan sebagainya. 7 vaksin tersebut, dari 7 vaksin yang
diwajibkan ya, oleh pemerintah menjadi program. Dari 7 vaksin ini yang menggunakan enzim babi sebagai katalisator hanya 1, yaitu vaksin polio. Dan vaksin polio pun ada 2. Yang pertama oral polio vaksin, yang kedua IPV, injection polio vaksin, yang menggunakan enzim babi hanya oral saja, menggunakan enzim babi sebagai katalisator. Begitu juga program-program pemerintah lainnya, contohnya vaksin meningitis tidak pakai babi. Bahkan vaksin meningitis kalau umroh sama haji sudah ada sertifikasi halal MUI-nya. Demikian juga dengan vaksin yang kemarin menjadi program pemerintah, vaksin MR untuk measles dan rubella, ya, itu juga tidak pakai babi. Demikian juga vaksin difteri sekarang tidak pakai babi juga. Sehingga kita sudah hitung tadi ada 10 vaksin misalnya. Tidak ada yang memakai babi sedikit pun, kecuali cuma 1 tadi, yaitu polio. Itu pun enzim katalisator, nanti kita jelaskan ya. Enzim katalisator dia mempercepat reaksi, tidak bergabung dalam reaksi, dan tidak ada dalam hasil akhir reaksi. Sehingga enzim vaksin polio ya, vaksin polio yang pakai enzim babi tadi katalisator, pada produk hasil akhirnya sudah tidak ada enzim babi lagi. Jadi vaksin oral polio yang dimasukkan, yang diteteskan itu di mulut, itu sudah tidak ada enzim babi lagi di dalamnya. Sudah tidak ada. Bahkan kalau masih ada, ya salah satu fungsi enzim di situ adalah untuk memotong-motong. Ya, ada teorinya ya. Kalau enzim babinya masih ada pada produk akhir tersebut, maka produknya gagal. Kalau masih ada, karena dia dipakai cuma sebentar, kemudian dicuci, dibersihkan, dan sudah tidak ada lagi. Kalau masih ada enzim babi tersebut, produknya gagal, karena dia akan terus memotong-motong dan akan merusak nanti. Jadi kalau masih ada enzim babinya, itu produk gagal, tidak boleh keluar. Harus benar-benar bersih. Karena fungsinya tadi memotong-motong. Kalau masih ada, dia terus memotong-motong. Jadi demikian faktanya. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi kita absen semuanya. Vaksin program pemerintah mulai dari hepatitis, BCG, campak, polio injeksi, DPT, meningitis. Semua program pemerintah tidak pakai babi sama sekali. Dan semua vaksinnya pemerintah yang dipakai di Indonesia ini adalah buatan Bio Farma. Buatan produksi dalam negeri, bukan buatan Yahudi, bukan buatan Amerika. Buatan Bio Farma. Dan Bio Farma ini produsen vaksin terbesar se-Asia Tenggara. Ya, vaksin Bio Farma diekspor ke mayoritas negara Asia Tenggara dan beberapa negara Timur Tengah, termasuk Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Jadi Bio Farma, vaksin kita ini bukan diimpor dari luar negeri, produksi dalam negeri buatan Bio Farma. Dan di suatu kesempatan, alhamdulillah, humasnya, ya, humas dari Bio Farma pernah datang ke Jogja, kemudian menghubungi saya, ingin bertemu katanya. Saya pun bertemu dengan humasnya Bio Farma. Ya. Kami bercerita, bertukar-tukar informasi. Saya pun bertanya, benarkah ya bahwasanya vaksin Bio Farma yang kita pakai ini yang menggunakan enzim babi sebagai katalisator hanya OPV, oral polio vaksin? Apa jawaban dari humas tersebut? Iya jawabannya.
Yang lain tidak pakai babi. Dan mereka pun menyampaikan salam. Bio Farma ini menyampaikan salam. Tolong sampaikan salam kepada siapapun yang ingin datang ke Bio Farma untuk mengecek, mengadakan kunjungan, silahkan datang ke Bio Farma. Silahkan datang untuk melakukan kunjungan, melihat bagaimana prosedur pembuatannya, apa-apa saja bahannya, dan lihatlah pengurus-pengurus Bio Farma orang Indonesia asli semuanya. Tidak ada antek-anteknya Yahudi atau Amerika. Silahkan datang katanya, kami terbuka untuk ngecek. Tidak ada bumbu-bumbu rahasia dimasukkan babi. Tidak ada juga di sebelah kami tempat pemotongan babi untuk ini, tidak ada katanya. Silahkan datang kalau ingin mengecek. Ya, jadi ini bukan konspirasi, bukan apa, karena Bio Farma juga termasuk yang kena fitnah, berarti kan, yang yang produksi pakai babi. Sehingga ini perlu diluruskan, ya, tidak pakai babi. Apalagi kalau kita menggunakan kaedah dalam agama al-hukmu alal ghalib, sesuatu itu sesuai dengan mayoritasnya. Sehingga tidak benar, kita perlu luruskan anggapan yang menyebar vaksin ini isinya babi semua. Vaksin ya babi, babi ya vaksin katanya. Ini perlu kita luruskan. Sampai-sampai ya kita punya yayasan, ada sekolahnya, ada orang tua murid marah-marah di grup. Dia bilang, saya tidak ridho anak saya disuntik vaksin MR katanya. Lebih baik anak saya keluarkan dari sekolah ini. Saya tidak ridho anak saya kemasukan babi. Ya, saya lebih baik saya keluarkan anak saya dari ini daripada divaksin. Padahal vaksin MR ada babinya tidak? Tidak ada sama sekali. Ini yang perlu kita luruskan. Perlu diluruskan. Tidak pakai babi. Ya. Tidak pakai babi. Perlu diluruskan. Ya. Sehingga kalau tidak pakai babi, bagaimana bisa kita katakan hukumnya haram? Bagaimana bisa kita katakan hukumnya haram kalau tidak pakai babi? Karena dalam Islam kita diajarkan kaedah yang mulia, al-aslu fil asya'a al-ibahah wal halal. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah dan halal. Jadi hukum asal sesuatu itu mubah dan halal. Kalau ingin mengatakan haram, harus mendatangkan dalil dan bukti yang nyata kalau ini haram. Ya. Harus mendatangkan bukti. Vaksin bahan-bahannya jelas, tidak ada yang disembunyikan. Contohnya hepatitis B, bahannya antigen, bahannya etil L-Curi dan sebagainya. Jadi kalau mau bilang haram, datangkan bukti bahwasanya ini haram. Dan tidak boleh memakai katanya. Oh ini vaksin haram, kan katanya begini, jangan-jangan dimasukkan. Kan dari produksi kafir, padahal buatan Indonesia. Kan itu dari kafir, jangan-jangan begini. Nah, tidak boleh kita mengeluarkan suatu hukum dari halal jadi haram karena informasi yang setengah-setengah, informasi tidak jelas dan katanya karena kaedah dalam Islam al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi tidak bisa bilang ini haram karena informasi katanya. Bisa jadi mungkin kemasukan, bisa jadi kan, berarti haram. Ini tidak bisa mengeluarkan dari kaedah hukum asal sesuatu adalah mubah dan halal. Jadi untuk vaksin, kalau memang tidak ada bukti yang nyata dia mengandung zat-zat yang diharamkan, dia halal. Bagaimana bisa mengharamkan kalau tidak ada bukti? Tidak ada bukti, jadi datangkan bukti dulu baru bisa bilang haram. Ya.
Dan perlu dipahami ya, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami suatu kaidah penting, perlu dipahami suatu kaidah yang cukup penting. Beberapa orang salah memahami dalam memahami istilah syubhat. Yang dimaksud dengan syubhat, sebagaimana hadis yang kita hafalkan, hadis arba'in, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat wa man waqa'a fi subrat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, terjerumus dalam yang haram. Nah, ada yang mengatakan, oh vaksin kan masih belum jelas. Syubhat berarti kan? Pertama jawabannya, vaksin jelas. Siapa yang bilang syubhat? Bahannya jelas, materinya jelas. Silahkan datang ke Bio Farma. Syubhatnya di mana bahan-bahannya? Ini kan sudah jelas kan? Bahkan kalau mau datang silahkan, katanya Bio Farma, datang ngecek. Datangkan kunjungan resmi bersurat, nanti diantar, dikasih lihat cara-cara buatnya. Ada yang bilang vaksin ini syubhat, belum jelas. Bahannya jelas, syubhatnya di mana? Ya, jelas vaksin ini. Oleh karena itu lanjutan hadisnya adalah umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Sehingga syubhat ini bisa jadi oleh si A syubhat, bisa jadi si B ini tidak syubhat karena dia sudah tahu. Ya. Ini yang pertama tentang syubhat. Yang kedua, perlu dipahami yang dimaksud dengan syubhat bukan suatu hal yang hukum asalnya adalah halal. Karena suatu hal yang hukum asalnya halal, dia akan dikembalikan ke hukum asalnya. Dikembalikan ke hukum asalnya yaitu mubah dan halal. Yang dimaksud dengan syubhat, kalau hukum asalnya ini dia haram. Contohnya misalnya, ya, contohnya kita sedang jalan, kemudian tiba-tiba uang kita jatuh, uang 100.000 warna merah. Kalau uang jatuh kita balik lagi enggak nyari? Balik buat nyari ya 100.000 kok, lumayan. Ketika kita balik, ketemulah uang 100.000. Tetapi aneh, perasaan uang 100.000 saya itu agak lecek. Nah ini 100.000-nya mulus dan baru. Apakah kita ambil uang tersebut? Kita kan ragu-ragu ya. Ini uang saya atau uang orang lain? Inilah yang disebut dengan syubhat, masih samar-samar. Karena hukum asalnya ini haram ya, karena kalau kita nemu uang di jalan, hukum asalnya apa? Haram kan? Sampai jelas perkaranya uang kita atau uang dia. Maka ini yang disebut dengan barok, hati-hati. Jangan kita ambil, ini syubhat. Ya, jangan kita ambil sampai jelas perkaranya, uang kita atau uang orang lain. Tidak boleh kita langsung miliki. Ya, ini syubhat. Ya, kita harus demikian juga dengan Abu Bakar yang dia dapat makanan, ternyata kata orang tersebut ini dari bapak saya yang kerjanya meramal dukun. Kemudian Abu Bakar langsung berusaha memuntahkan makanan tersebut. Karena hukum asalnya dia dia pekerjaan dukun kan, uangnya haram. Ya, akhirnya dia muntahkan. Padahal belum tentu kan uang tersebut dari dukunnya, bisa jadi juga dari jual apa gitu kan. Tapi karena ini hukum asalnya dia haram, kemungkinan besar itu, maka dia muntahkan. Ini barok karena syubhat, belum jelas. Jadi syubhat itu kalau tadi hukum asalnya haram, kita harus pastikan dulu, belum jelas. Nah, tetapi kalau sesuatu yang hukum asalnya mubah, al aslu fil asya al ibahah, maka kaedahnya kalau dia tidak bisa membuktikan haram,
maka kembali ke hukum asal, yaitu mubah dan halal. Demikian juga dengan vaksin, dengan makanan, dengan yang lainnya, hukum asalnya mubah ini. Kalau tidak ada bukti haram, maka harus dikembalikan ke hukum asalnya, berarti ini mubah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah penting dalam memahami. Al-aslu fil asya' al-ibahah, ini kaidah kubro, kaidah besar dalam ilmu qawaid fikih, disepakati para ulama. Mohon maaf ya, saya membuat permisalan agar Bapak Ibu sekalian semakin paham dengan kaidah ini. Hukum asal sesuatu adalah mubah. Saya misalkan seperti ini. Misalnya kita akan makan mie ayam pinggir jalan ya. Makan mie ayam pinggir jalan. Ada seseorang ya, kita buat permisalan, seseorang ini bertanya kepada penjual mie ayamnya, "Mohon maaf Bang, Abang ini muslim atau musyrik Bang?" "Loh kenapa?" "Kalau Abang musyrik, sembelihan Abang tidak halal. Jadi mie ayamnya ini haram Bang." "Mohon maaf Bang, saya harus jelaskan, saya harus perjelas, kalau belum jelas perkaranya ini syubhat Bang. Saya enggak jadi makan mie ayam di sini." Apa kata abangnya? Penjualnya, "Oh tenang, saya muslim kok." "Mohon maaf lagi Bang, mau bertanya. Abang pas nyembelih ayam ini tidak lupa baca bismillah kan Bang?" "Kenapa? Kalau Abang lupa baca bismillah, mie ayam ini haram Bang." "Mohon maaf, saya harus perjelas perkaranya. Karena kalau belum jelas bagi saya, ini syubhat Bang, saya tinggalkan." "Oh tenang, saya baca bismillah kok." "Mohon maaf lagi Bang, Abang waktu nyembelih pastikan enggak dua wajdainnya putus Bang. Kalau putus satu saja Bang, ini mie ayamnya haram Bang. Ayamnya haram. Mohon maaf Bang, saya harus perjelas ini. Karena kalau belum jelas perkalanya, ini syubhat Bang. Saya mau balik dulu, ini haram." "Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram Bang." "Oh jangan khawatir, saya kalau nyembelih ayam sampai putus semua kepalanya." Ngomong-ngomong Bang, ini ayam ini semua Abang sembelih semua atau sebagiannya disembelih di tempat pemotongan hewan? Nah itu dia, sebagian sembelih, sebagian saya potong di pemotongan hewan. Nah itu dia Bang, tolong dipastikan di pemotongan hewan itu dia muslim apa enggak, nyembelihnya bismillah apa enggak. Dipastikan Bang, ini mie ayam di sini kan harus dipastikan. Kalau belum jelas Bang, perkaranya belum jelas ini syubhat ini Bang, saya tinggalkan dulu, saya enggak makan mie ayam di sini. Dipastikan juga Bang, jangan-jangan di tempat pemotongan campur dengan pemotongan babi, kemudian wadahnya wadah babi campur wadah ini Bang. Semua mohon maaf ya Bang, semua harus dijelaskan dulu, semua perkara harus jelas Bang. Kalau tidak jelas Bang, ini haram, ini syubhat Bang, saya tinggalkan. Apakah begitu penerapan kaidah kita? Tidak. Ya tadi, hukum asalnya adalah halal. Kita tinggal di negara muslim, mayoritasnya muslim, sudah halal. Selama tidak ada bukti ini haram, ya sudah, kita kembalikan ke hukum asalnya, yaitu halal. Ini kaedahnya yang perlu dipahami. Ya, yang perlu dipahami ini penting. Dan ini berlaku untuk semua hal. Ya, untuk semua hal. Demikian juga hadis Nabi SAW, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar. Nabi SAW mendapat hadiah daging yang diracuni oleh siapa hadisnya? Oleh wanita Yahudi. Wanita Yahudi dikasih hadiah daging. Rasulullah SAW menerima karena sembelihan ahlu kitab halal kan? Halal. Tetapi Rasulullah SAW hukum asalnya ini halal. Beliau tidak bertanya, ini kamu nyembelihnya bismillah, ngucap nama Allah atau ngucap nama Uzair ibnullah. Rasulullah tidak bertanya, diterima saja. Hukum asalnya halal. Tetapi ketika ada informasi yang valid,
Bukti yang nyata ada seseorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya bersaksi, saya melihat dengan kepala perempuan Yahudi ini menyembelih daging ini dengan cara mematikan, tidak disembelih. Kalau datang informasi begitu, ya sudah, berarti ini haram. Ini kaidah penting dalam agama, dan ini demikian. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang terlalu kritis dengan vaksin. Dia bilang begitu, pokoknya kalau belum jelas subhat, ini haram katanya. Nah, ini kan tadi yang poin pertama sudah bukan subhat, barangnya jelas. Materinya jelas. Yang kedua juga salah memahami syubhat tadi. Kalau memang begitu harusnya dipakai di semuanya. Kalau kita mau sikat gigi ada odolnya ya. Odolnya kan ada Floridanya, ada ininya, itu kan dipastikan dulu halal apa tidak. Kalau belum jelas kan subhat, jangan gosok gigi. Kalau kita mau sabun, mau pakai make up, itu kan ada pengemulsinya, ada ininya, bahkan sebagian diimpor dari luar negeri. Itu kan harus dipastikan dulu halal apa tidak. Ya. Halal atau tidak kan? Kalau tidak kan subhat berarti. Jangan pakai sabun, jangan pakai make up. Demikian juga kalau kita makan jajan snack yang dijual-jual itu dalam bungkus plastik, itu kan ada pengawetnya ya. Pengawetnya diimpor dari luar negeri, negeri kafir katanya. Nah, sebelum makan snack itu kan kita harus pastikan pengawetnya halal apa tidak. Kalau belum jelas halal tidak, berarti subhat, jangan makan snacknya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa memahami kaidah ini. Kemudian ada yang bertanya juga, bagaimana dengan fatwa MUI? Fatwa halal MUI. Pertama, kita katakan kita bersyukur dan kita berterima kasih ada MUI yang memberikan fatwa halal sehingga membuat kita tenang. Akan tetapi kaidah yang cukup penting, kalau tidak ada sertifikat halal MUI, apakah langsung haram? Apakah langsung haram? Tidak. Mohon maaf, mie ayam pinggir jalan tadi juga ada sertifikat halal MUI-nya ada? Tidak ada. Sehingga mindset yang perlu diluruskan, ya, ini vaksin belum ada sertifikat halal MUI-nya. Berarti haram katanya. Apakah begitu cara berpikirnya? Tidak. Ya. Dan Bio Farma selalu berusaha membuat sertifikat halal. Seperti vaksin MR kemarin itu pemerintah mengajukan sertifikat halalnya. Tetapi kan namanya birokrasi, tidak langsung kan? Sekarang diajukan, besok keluar kan? Perlu berbulan-bulan kadang-kadang. Karena kan pihak MUI-nya juga perlu meneliti, datang ke sana, datang ke sini, ya kan? Kemudian sebagai contoh, dahulu banyak yang bertanya-tanya, banyak yang tidak setuju dengan vaksin meningitis, menolak vaksin meningitis dulu. Mana sertifikasi halalnya meningitis katanya, haram ini, ditolak semuanya dulu. Kemudian sekarang sudah keluar sertifikat halalnya MUI untuk vaksin meningitis. Setelah keluar sertifikat halal, kemarin yang minta-minta tetap tidak mau vaksin. Pokoknya jangan vaksin, anti vaksin aja deh pokoknya. Padahal sudah keluar sertifikat halal MUI-nya. Kalau umroh sama haji, mereka lebih milih berbohong, sudah vaksin. Kalau ketahuan lebih baik saya bayar 1 juta nyogok daripada vaksin. Padahal sudah kemarin nagih-nagih sertifikat halal gitu. Sekarang sudah keluar sertifikat halal MUI-nya. Sehingga kita kan bertanya-tanya, ini sebenarnya maunya apa begitu kan? Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan ini masalah penting yang perlu kita jelaskan ya. Mohon maaf saya berpanjang lebar di masalah ini karena ini yang penting yang ditanya-tanyakan ya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Ini pembahasan yang kita akan bahas ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, tentang vaksin haram, vaksin konspirasi, ada bisnis terselubung, dan vaksin berbahaya. Ini yang sudah kita jelaskan tadi ya, vaksin ya, bukan tidak mengandung babi vaksin ini, hanya minoritas sekali.
Nah, kemudian juga ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ada beberapa buku-buku yang menyebar, yang buku-buku ini sudah kami respon, ya bahasa kasarnya sudah kami bantah, tidak benar. Ya, buku ini mohon maaf ya bernuansa Islami, mengatakan imunisasi dampak dan konspirasi. Kemudian di bawahnya mohon maaf ya membawa-bawa solusi sehat Rasulullah SAW, seolah-olah mempertentangkan. Padahal buku ini yang hitam ini sudah kami respon, kami bantah, dan ternyata mayoritas bukunya copy paste di internet. Kami bisa buktikan. Di sebelahnya juga ada majalah terkenal bawa-bawa nama Islam, judulnya Imunisasi Siasat Yahudi Lumpuhkan Generasi. Ini juga tidak benar, berita hoax berdasarkan dari internet saja. Dan kami bisa buktikan nanti. Dia bilang bukunya katanya imunisasi buatan Yahudi, padahal faktanya imunisasi buatan Indonesia. Tidak benar. Kemudian mohon maaf bawa-bawa nama agama, percepatan Tibun Nabawi dan sebagainya, seolah-olah mempertentangkan. Ini perlu kita luruskan. Kemudian ini juga Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya ilmuwan yang namanya Ar-Razi, bapak kedokteran Islam yang terkenal. Ar-Razi adalah ilmuwan Islam yang menemukan vaksin pertama kali. Dan dia punya buku yang sudah diterjemahkan oleh orang-orang barat sana, judulnya tentang smallpox dan measles, penyakit wabah. Beliaulah yang pertama kali menginisiasi vaksin. Jadi vaksin ini penemuan ilmuwan Islam, bukan penemuan Yahudi maupun Amerika. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, di gambar sebelahnya ada manuskrip. Di sebelahnya ada manuskrip asli tulisan penemuan dari Ar-Razi. Jadi yang menemukan vaksin ilmuwan muslim. Dan secara umum ilmu-ilmu pengetahuan yang menemukan kaum muslimin. Jadi ilmu kedokteran ini yang menemukan pertama kali adalah kaum muslimin. Yang mendirikan sekolah kedokteran pertama kali Abul Qasim Al-Zahrawi, atau dikenal di dunia barat namanya Abul Qasis. Ibnu Nafis yang menemukan jalur peredaran darah pertama kali. Sekolah kedokteran pertama ada di Andalusia, Spanyol. Tetapi ketika kaum muslimin akidahnya lemah, runtuh imannya, hancurlah khalifah. Tidak dekat dengan Allah, akidahnya lemah, tauhidnya lemah, tidak kembali kepada agama. Sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalian akan senantiasa ditimpakan kehinaan, tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sehingga buku-buku penemuan ilmuwan Islam dibawa ke Eropa semuanya. Oleh karena itu sangat disayangkan manuskrip-manuskrip seperti ini adanya di Museum London, adanya di Museum Swiss. Buku-buku hadis ulama manuskripnya adanya di sana. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambar sebelahnya adalah perangko yang dibuat oleh pemerintah Turki tahun 1957. Dibuat oleh pemerintah Turki yang tahun 1957. Pemerintah Turki saat itu memang liberal ya. Dia membuat perangko untuk mengenang. Perangko ini gambarnya adalah orang yang sedang vaksin. Jadi perangko itu gambarnya orang sedang vaksin. Pemerintah Turki saat itu membuat perangko tulis sedang vaksin untuk mengenang penemuan spektakuler 300 tahun yang lalu di zaman Khalifah Turki Utsmani, penemuan spektakuler yaitu vaksin. Jadi yang mengembangkan, yang menemukan vaksin adalah ilmuwan di zaman Khalifah Turki Utsmani. 300 tahun yang lalu dikenanglah penemuan spektakuler saat itu yang berhasil melawan wabah. Spektakuler melawan wabah saat itu dan dikenang oleh pemerintah Turki karena yang menemukan adalah ilmuwan Islam di zaman
Turki Utsmani saat itu. Dibuat perangko untuk mengenang. Karena saat itu wabah sangat banyak. Kalau sudah wabah masuk kampung, orang-orang saat itu lari ke gunung-gunung. Lari kemana-mana. Ya. Lari. Apalagi ada hadisnya, firra minal maz'um firaraka minal asadi. Larilah kalian dari wabah lepra sebagaimana kalian lari dari singa. Lari ke gunung-gunung. Ya. Lari ke gunung dan sebagainya. Bahkan ada khalifah saat itu tetap kena dan meninggal karena wabah. Bahkan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ada yang tahu sejarahnya mengapa beliau wafat? Beliau wafat di Syam. Ada yang tahu kenapa wafat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah? Kenapa beliau wafat? Beliau wafat di Syam karena wabah ta'un. Ya. Dan ketika mendengar berita tersebut, Umar bin Khattab menulis surat. Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, wahai Abu Ubaidah, segera secepat mungkin kembali ke Madinah, ada urusan penting. Akhirnya Abu Ubaidah mengatakan, saya tahu Umar, kamu suruh saya balik supaya saya tidak terkena wabah. Tetapi Syam ini daerah tanggung jawab saya. Saya tidak akan lari, saya akan bertanggung jawab dengan daerah saya. Akhirnya beliau pun tetap di situ dan beliau meninggal karena wabah ta'un di Syam. Abu Ubaidah bin Jarrah yang julukannya adalah Aminu Rasulullah, orang kepercayaan Rasul. Sehingga mohon maaf tidak benar beritanya, tidak perlu vaksin, cukup ASI, cukup hidup sehat dan sebagainya, tidak kena wabah. Padahal Abu Ubaidah bin Jarrah Aminu Rasulullah. Katanya Umar bin Khattab, kalau masih hidup Abu Ubaidah bin Jarrah, saya kasih khalifah kepada dia. Sehingga kalau saya ditanya di akhirat, saya berikan kepada aminnya Rasulullah. Kepercayaan Rasulullah. Beliau kan orangnya menjaga makanannya, halalan thayyibah, orangnya alim, orangnya ini, tapi masih meninggal karena wabah. Jadi teori yang mengatakan tidak perlu vaksin, cukup dengan imunitas kita, kemudian makan sehat saja, pola hidup sehat, tidak kena wabah, tidak. Ya, ini perlu diluruskan. Jadi ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu sekalian, informasi yang menyebar vaksin buatan Yahudi, vaksin buatan Amerika, vaksin adalah penemuan spektakuler kaum muslimin, kita harus bangga. Ya, harus bangga. Kita lanjutkan. Dan ini pun diakui oleh ilmuwan barat. Itu ada buku yang terkenal 1001 Invention. 1100 penemuan. Ini yang nulis orang barat ini. Buku ini yang nulis orang barat. Dia mengakui yang menemukan vaksin kaum muslimin di zaman Khalifah Turki ditulis. Ya. Jadi bukan Yahudi dan Nasrani ya, itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya, vaksin bahaya dan sebagainya. Ini ya tidak benar informasinya, vaksin bahaya. Nah, kemudian ini juga yang perlu kita luruskan ya. Terkait dengan vaksin, ini sumber informasi yang menyebar contohnya ya. Ya, ini contoh, saya contohkan berita yang tidak benar mengenai vaksin. Ini salah satu broadcast artikel yang dikopas di mana-mana yang mengatakan vaksin bahaya. Ada tokohnya, dia mencomot seorang tokoh namanya Leonard Horowitz. Vaksin berbahaya pokoknya ya. Nah, setelah kita cek, kita cari siapa sih Leonard Horowitz yang dicomot namanya. Ternyata beliau ini orang yang punya pengasuh situs Flu Scam, yang dia menolak imunisasi dan menawarkan pengobatan alternatif, dan bahkan dalam situsnya dia mengaku sebagai nabi dalam bukunya Walking on the Water. Jadi gampang sekarang, itu dicomot namanya, kita cek siapa dia. Ternyata dia pernah nulis buku ini, bukunya begini. Kemudian lagi, ya, ini lagi ya. Nah, ini artikel yang dikopas di mana-mana, menyebar gitu ya. Bahkan di buku tadi, ya, buku tadi yang dikopas internet, ya, di majalah tadi, ini buku ya, menuliskan ya. Di artikel tersebut ditulis tokoh-tokoh. Satu-satunya vaksin yang aman, vaksin yang tidak pernah digunakan. Siapa nama tokoh yang dicomot? Dr. James R. Shannon, ya, mantan Direktur Institusi Kesehatan Nasional Amerika. Kemudian dia comot-comot juga
Ya, ada lagi pernyataan ketika vaksin dinyatakan aman, keamanan relatif tidak dapat itu penulisnya Dr. Haris Coulter, pakar vaksin internasional. Setelah kita cek tidak ada pakar vaksin internasional namanya ini. Tidak ada, jadi main comot saja. Dan kita pun orang awam mungkin langsung percaya ya, oh ini kan ahli vaksin. Padahal dia bukan ahli vaksin, tidak ada ahli vaksin internasional ini. Kemudian contoh ya, ini kita contoh satu aja ya. Ya ini artikel yang nyebar terus ini kayaknya. Ya hoaxnya nyebar terus. Kita buktikan ya, ini kan ajaran Islam kan mengecek kan penulisnya siapa. Contoh kita contohkan satu bukti saja. Ini kan tadi ada dicomot namanya Dr. James Simon R ya. Ini bisa kita cari di zaman sekarang. Kan katanya Direktur Instituti Kesehatan Nasional Amerika. Ini bisa kita cek. Ada enggak direktur yang namanya ini? Ternyata kita cek, nama direkturnya adalah Dr. James Augustine. Dan lahir 1904, meninggal 1994. Jadi tokohnya enggak ada, meninggal. Kita kan bisa cek ya di situs Institusi Kesehatan, sebagaimana kita mau ngecek nama Menteri Kesehatan Indonesia, bisa kita cek enggak? Siapa-siapa saja? Bisa kan? Nah, ini kita cek juga. Pertama, tokohnya tidak ada yang namanya itu. Namanya Dr. James Augustine. Meninggalnya 1994. Nah, berita yang menyebar itu katanya dia ngomong 2003. Lah ini kan orangnya sudah, seandainya orangnya benar, orangnya sudah meninggal. Tapi masih ngomong 2003. Tetapi ini menyebar di mana-mana. Mencomot-comot nama ahli-ahli. Ya, menyebar dan dipercaya oleh orang-orang awam yang tidak bisa ngecek. Ini loh kata ahli vaksin, bahaya vaksin. Vaksin tidak berbahaya, vaksin begini. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ini salah satu contoh kita membuktikan ya bahwasanya berita-berita yang menyebar itu perlu kita cek validnya. Bukankah Islam mengajarkan demikian ya? Ya, demikian juga tokoh anti vaksin yang lainnya kita loncatkan ya, waktunya terbatas ya. Kita bisa cek ya. Oh Masya Allah 5 menit lagi, padahal masih banyak Bapak Ibu sekalian ya. Iya, nanti lanjut diskusi. Kalau gitu saya percepat saja ya. Nah ini tadi enzim katalisator ya, kita perlu perjelas ya. Enzim katalisator ya, ini perlu berjelas ya. Tadi tidak ada dalam reaksi. Kemudian ini penjelasan ulama. Jadi kalau yang tidak pakai babi tadi kan alhamdulillah aman ya. Bagaimana bilang haram tidak pakai babi? Nah ini yang pakai babi dibahas oleh ulama. Menggunakan kaedah binatang jalalah, menggunakan kaedah istihalah, menggunakan kaedah istihlak. Ya, ini dijelaskan karena dalam hasil akhirnya sudah tidak ada enzim babi lagi. Ya, sebagaimana kaedah istihalah, ada anggur ya. Anggurnya halal, tapi kalau anggurnya sudah berubah menjadi khomer, maka haram kita gunakan produk akhirnya. Begitu juga tadi dengan enzim katalisator, karena produk akhirnya tidak pakai babi ya sudah. Ini yang dimaksudkan dalam kaidah ilmu fikih al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum namanya hukum sesuai dengan ilatnya. Kalau dia ada hukumnya begini, kalau tidak ada hukumnya begini. Ya kita percepat Bapak Ibu sekalian. Dan ini fatwa-fatwanya ya. Ya, fatwa-fatwanya sangat banyak. Saya cantumkan di situ ada fatwa MUI. Ini fatwa MUI meningitis halal. Dicek. Kemudian fatwa Tarjih Muhammadiyah, fatwa Bahsul Masaul NU, Bahsul Masail dari lembaga Nahdlatul Ulama juga ada fatwa. Ini fatwa ulama dari Stockholm, ya fatwa Eropa dan sebagainya ya, kita percepat. Nah ini juga jadi Yahudi Ortodoks pun menolak. Yahudi Ortodoks juga, jadi bukan umat Islam saja, Yahudi Ortodoks menolak karena informasinya vaksin itu babi, dia tolak. Ya, ini vaksin ya di vaksin meningitis yang wajib di Saudi Arabia dan ini faktanya. Jadi ini faktanya yang perlu kita luruskan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kata kunci ya, penjelasan kunci.
Vaksin hampir ada di mayoritas negara dunia. Bahkan beberapa negara dunia vaksin itu hukumnya wajib, diwajibkan pemerintah, kalau tidak ada hukumannya. Contohnya di Australia. Di Australia kalau anaknya tidak divaksin tidak boleh masuk sekolah. Jadi harus vaksin lengkap. Kalau tidak vaksin lengkap di Australia tidak boleh sekolah anaknya. Demikian juga dengan di Saudi. Ini di Saudi. Kartu vaksin di Saudi. Di Saudi, di Uni Emirat Arab dan di Qatar, kalau anaknya lahir tidak dikasih, di Saudi tidak lahir tidak divaksin hepatitis, tidak akan mendapatkan syahadah miladiyah, tidak mendapatkan akte lahir, sehingga benar-benar wajib di sana. Kemudian di Saudi juga, di Uni Emirat Arab dan di Qatar, itu kalau tidak divaksin anaknya, tidak lengkap kartu vaksinnya, tidak boleh masuk sekolah. Dari mana ini? Kami ambil dari situs resmi pemerintahan Saudi. Kami bisa tunjukkan. Jadi aturan resmi dari pemerintah Saudi dan Australia. Dan faktanya adalah, ini kami ambil dari situs resmi pemerintahan Indonesia. Ya, situs di DJPN Kemendak Goid. Faktanya adalah sebagian vaksin di Saudi itu diimpor dari Indonesia. Buatan Bio Farma. Jadi vaksin Saudi sebagian vaksinnya menggunakan vaksin Bio Farma buat Indonesia. Makanya itu ada tuh di situs resmi Indonesia, ekspor vaksin polio ke sejumlah negara. Polio yang tadi pakai enzim babi diekspor ke sejumlah negara, tulisannya apa? Termasuk negara Islam seperti Arab Saudi. Ini di situs resmi pemerintahan Indonesia. Sehingga faktanya vaksin di Saudi menggunakan vaksin Indonesia. Dan di sana vaksinnya wajib, kalau enggak bisa sekolah. Ini faktanya. Sekarang logika sederhana memahami vaksin. Seandainya vaksin ini bahaya, vaksin ini racun, vaksin membuat cacat, pastikan satu Saudi mati semua, kan gitu ya. Atau 50%-nya cacat, 50%-nya mati karena masukin racun. Kan logika sederhananya demikian. Iya kan? Seandainya vaksin ini racun, tentu jamaah haji yang diwajibkan, kalau ketahuan tidak vaksin, deportasi. Seandainya vaksin ini racun, jamaah haji yang pulang minimal 30%-nya pulang tinggal nama karena masukin racun, kan? Atau 2%-nya aja. Itu logika sederhananya saja. Logika paling sederhana. Demikian juga saya divaksin lengkap. Anak saya semuanya saya vaksin lengkap untuk melindungi. Ya. Itu logika sederhananya. Dan logika sederhananya, vaksin ini ada di mayoritas negara dunia. Berarti kan pemerintah itu kan, mohon maaf ya, pemerintahnya kan bodoh sekali. Pengen membuat cacat penduduknya. Pengen mematikan penduduknya. Pemerintah kita ini sejak zaman Soekarno sampai sekarang, presidennya suruh Indonesia mati. Masukin racun ke penduduk Indonesia semuanya. Karena katanya vaksin racun. Sejak zaman Soekarno sampai sekarang, presidennya ingin Indonesia mati semuanya. Ingin cacat. Ingin masukin racun. Itu kan logika sederhananya. Apakah begitu semuanya? Karena katanya vaksin racun, vaksin buat cacat. Ini logika yang sangat sederhana. Kemudian logika sederhana keduanya, ya. Seandainya vaksin ini haram, tentu ulama-ulama di Timur Tengah tidak akan tinggal diam. Pasti haram-haram. Ribut-ribut minimal seperti di Indonesia. Sehingga ada ustadz kenalan kita tinggal di Saudi. Saya 10 tahun tinggal di Saudi, tidak pernah ribut-ribut vaksin. Lancar semuanya. Karena tidak ada babinya, bagaimana mau bilang haram? Ya, tidak ada babinya, bagaimana mau bilang haram? Ini logika sederhananya ya. Itu ya, logika sederhana. Kemudian kita ini percepat saja ya, masih banyak yang kita jelaskan, percepat sedikit saja. Contohnya ini, ini ya, katanya di Amerika
Vaksin Amerika, informasi yang menyebar, vaksin itu buatan Yahudi Amerika hanya untuk negara-negara Islam. Untuk melebahkan negara Islam katanya. Padahal di Amerika pun ada vaksin. Ini kami berbicara dengan sumber ilmiah yaitu jurnal. Jurnal ilmiah diakses siapapun bisa, penulisnya ada, orangnya ada, dia kerja di mana ada. Bisa tabayun, ditanya hasil penelitian di mana mereka tunjukkan. Ini jurnal ilmiah. Ini tentara Amerika saja divaksin. Ya. Kalau memang vaksin racun kasihan, tentara Amerika mati duluan sebelum nyerang. Tetapi karena tentara Amerika akan memasuki bahkan tentara kita juga, karena akan memasuki daerah-daerah yang belum di sana belum tahu ada wabah atau tidak, vaksin. Bahkan saya mengobrol dengan TNI Angkatan Laut, ini saya ngobrol ya. TNI Angkatan Laut bilang kami tidak akan masuk suatu pulau yang belum jelas. Siapa tahu di situ ada wabah, kami tidak akan masuk. Kami vaksin dulu baru masuk. Begitu juga kalau kita ke Papua kita kan kalau ke Papua orang-orang selain Papua kita kan minum propilaksis ya, anti malaria kan. Ada yang berani ke Papua enggak minum propilaksis malaria, masuk ke hutan-hutan? Tentu tidak ada ya, pasti rata-rata semua begitu. Ya, jadi tidak benar ya. Ini juga ya katanya tidak ada di Israel, padahal di Israel ada program imunisasi. Ini ilmiah ini, ya sumber ilmiah. Demikian juga di Gaza Palestina ada. Di Gaza Palestina ini jurnal ilmiahnya ada. Program vaksin di Gaza Palestina ada. Katanya kalau vaksin buat mandul, tapi faktanya apa? Katanya kan vaksin bikin mandul. Faktanya bagaimana? Bagaimana faktanya wanita Gaza? Ya, mandul atau subur. Padahal program vaksin ada di Gaza. Demikian juga ya. 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 Ini yang ingin kami jelaskan juga. Nah, ini terakhir mungkin ya. Sebelum tanya jawab, padahal banyak yang ingin saya jelaskan ya. Sangat banyak. Kami luruskan berita-berita tidak benar. Ini yang kami ingin luruskan. Ya. Ini ada suatu jurnal valid ilmiah, bisa diakses oleh siapapun. Penulisnya jelas. Dia kerja di mana, mau dicari juga bisa. Institusinya jelas. Jurnal ini menggambarkan sebelah kiri itu ada vaksin-vaksin yang akan diajukan. Jadi sebelah kiri ada nama vaksin-vaksin yang akan diajukan. Vaksin ini telah diteliti 15 tahun. 20 tahun, 15 tahun diteliti dan diajukan kepada badan yang akan mereview. Diajukan untuk apa? Diajukan apakah vaksin ini efektif atau tidak. Efektif atau tidak. Ya, jadi mereka buat vaksin sebelum dilepas ke masyarakat, diuji coba dulu sebagaimana obat kan. Ini vaksin ini, iya kamu berhasil buat vaksin. Setelah meneliti 20 tahun. Itu diajukan sekian vaksin. Ya. Diteliti, ada penelitian reviewnya ada. Efektif apa tidak? Apa hasilnya dari jurnal ini? Dari semua vaksin yang diajukan, tidak ada satupun yang efektif. Makanya hasilnya di situ yang di garis merah, no efficacy. Tidak efektif. Sehingga semua vaksin ini yang diajukan tidak boleh keluar dan tidak boleh dipakai. Diperbaiki dulu. Padahal sudah diteliti selama berapa lama? 20 tahun, 15 tahun. Kira-kira untung atau rugi buat vaksin? Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang menjelaskan tentang vaksin, yang pro vaksin, ini meneliti vaksin berapa lama? Lama diteliti. Bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Diteliti tentang vaksin ini. Kalau belum aman tidak boleh keluar. Sedangkan mohon maaf sekali, saya mohon maaf, yang tidak setuju dengan vaksin, ya kalau tadi meneliti vaksin 200 tahun, yang tidak setuju dengan vaksin cukup ngenet 200 menit. Sudah jadi anti vaksin. Karena informasinya cuma internet saja. Yang belum jelas beritanya. Vaksin bahaya tadi, vaksin ini kata tokohnya, padahal tokohnya tidak ada tadi. Mencomot saja.
Dan kemudian ini yang terakhir yang mengatakan vaksin bisnis. Kalau Bapak Ibu sekalian punya perusahaan ya membuat racikan tahu mantep ya, tahu diracik tahu dengan bumbu rahasia. Tahu ya, buat tahu. Kemudian tahu ini dijual. Tahu spesial. Dijual tahu ini. Tetapi tahu ini hanya dimakan 1 kali, 2 kali atau 3 kali seumur hidup tahu ini. Apakah ini bisnis yang berhasil, bisnis yang menguntungkan? Jadi buat tahu, meneliti tahu spesial. Tahunya ini cuma dimakan 3 kali seumur hidup. Ini untung apa tidak? Tidak. Demikian vaksin ini dipakai kadang-kadang sekali seumur hidup. Dipakai 3 kali seumur hidup. Sehingga vaksin ini tidak benar bisnis terselubung dan sebagainya. Ini adalah jeripayah para ilmuwan, baik muslim maupun non-muslim, untuk menyehatkan manusia. Capek dan membutuhkan tenaga dan sebagainya. Mungkin demikian ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sangat banyak ya, kami ingin luruskan ya, ini slide-nya masih banyak nih ya. Oh, masih banyak banget ya. Tuh, sangat banyak. Tapi waktunya terbatas. Kami ingin luruskan informasi-informasi yang tidak benar menyebar, dan oleh karena itu kami mohon ya, kami mohon dengan sangat kaum muslimin tadi memahami kaedah menerima berita tadi. Ada berita jangan langsung percaya. Lihat kan? Dan ingat sekali lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Ya. Kalau mau tahu tentang vaksin, tanya sama yang buat vaksin, jangan tanya sama tukang jualan sepatu misalnya. Jangan tanya sama tukang jualan sepatu dan tukang jualan yang lainnya. Tanya sama yang buat vaksin. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada salah kata, ada yang kata yang menyinggung. Saya mohon maaf ya. Ini kami hanya menyampaikan berdasarkan informasi dan data-data valid. Dan kami tidak pernah memaksakan sedikit pun. Silahkan Bapak Ibu sekalian mau percaya silahkan, mau tidak silahkan. Kami menggunakan prinsip dakwah dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, wa ma alaina illa balagul mubin. Kami hanya menyampaikan dengan bukti-bukti yang nyata, selebihnya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ya, paparan materi supaya lebih interaktif, mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Iya, pertanyaannya, kenyataannya banyak orang yang mengatakan bahwa vaksin itu haram. Dan juga ada yang mengatakan vaksin mempunyai dampak buruk. Dari beberapa kasus katanya lumpuh dan lainnya. Katanya banyak yang mengatakan vaksin haram. Nah, ini juga kita juga bisa mengatakan, banyak juga kok yang mengatakan halal. Kan gitu. Jadi kita perlu luruskan yang banyak ini bagaimana, kan begitu. Kemudian apakah kaedah banyak berarti benar? Kan tidak juga ya. Mengenai haramnya tadi sudah kita jelaskan panjang lebar ya. Fatwa halal sudah banyak dan tidak pakai babi. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian vaksin mempunyai dampak buruk. Katanya ada yang lumpuh. Ya. Katanya ada yang lumpuh. Tadi pertama sudah kita jelaskan, tadi logika sederhananya, seandainya vaksin membuat lumpuh, seandainya vaksin disuntik lumpuh langsung ya. Berarti orang yang haji pulang-pulang ya sepertiganya atau setengahnya lumpuh semua kan? Atau tadi negara-negara yang mempunyai program-program wajib kayak Australia wajib, Australia, Saudi, Qatar itu, atau mayoritas negara dunia, Jepang juga ada, Amerika tadi, tentara Amerika mau nyerang berarti lumpuh berarti kan? Kan katanya vaksin bikin lumpuh, suntik langsung lumpuh. Berarti tadi sebelum nyerang lumpuh. Atau minimal dari 1000 tentara ya adalah lumpuh 100, 200. Karena kan suntik lumpuh kan. Ini kan logika sederhana. Ya, orang haji katanya vaksin bikin lumpuh, orang haji lumpuh semua. Tapi tidak. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini? Kita jelaskan, saya punya slide yang untuk menjelaskan hal ini ya. Mungkin ini pertanyaannya terkait dengan berita yang menyebar ya. Menyebar di sosial media. Kita lihat, kita baca di situ beritanya. Beritanya tulisannya apa? Berita di media tersebut tulisannya 2 balita meninggal setelah imunisasi. Nah, ini bikin gempar, bikin takut dan bikin galau emak-emak dan ibu-ibu.
Nah, ini perlu kita luruskan. Pertama, terkadang media ini kurang bertanggung jawab. Beberapa media yang penting itu ratingnya naik dulu, masalah klarifikasi belakangan. Terserah mau dibaca apa tidak klarifikasinya. Perhatikan di situ, media menulis 2 balita meninggal setelah imunisasi. Media tidak berani menulis meninggal karena kalau karena bisa dituntut, Kang. Media nulisnya meninggal setelah imunisasi. Setelah. Kemudian tim kita pun menginvestigasi. Ternyata berita ini meninggal 7 hari setelah imunisasi atau 5 hari setelah imunisasi, dan ternyata balitanya punya penyakit yang lain. Yang menyebabkan, jadi bukan vaksinnya, cuma berita nulisnya meninggal setelah imunisasi. Nggak berani bilang nulis karena imunisasi. Sekarang jadi perbandingan ini. Coba baca berita ini. Apa bunyi beritanya? Apa bunyi beritanya? Bayi meninggal setelah minum susu. Ya. Apakah bahaya susunya? Apakah bahaya susunya? Tidak. Nggak berani dia nulis karena minum susu. Setelah minum susu. Bisa jadi ternyata setelah lama. Ini biar heboh dulu ini kan. Naik rating beritanya. Pada ngeklik semuanya. Atau ini. Berita ini. Apa bunyi beritanya? Apa bunyi beritanya? Hah? Apa slide-nya enggak? Oh, slide-nya ini ya. Sebelumnya ya. Atau ini, apa bunyi beritanya? Punya slide-nya. Ya. Oh, lagi dicari. Oh, menyesuaikan ya. Saya kira otomatis. Maaf ya. Apa bunyi beritanya? Ya, enggak bisa dibaca ya. Ya. Bunyi beritanya adalah bunyi beritanya sangat banyak artis cantik tewas setelah bekam. Tewas setelah bekam. Sekarang apakah bekamnya bahaya? Tidak, sunnah Rasulullah. Kan gitu. Sunnah Rasulullah SAW. Jadi tadi ada berita meninggal setelah vaksin, meninggal setelah minum susu, meninggal setelah bekam. Apakah bahaya? Tidak, ini perlu diluruskan ya. Jadi ini nyebar beritanya ya. Ketika ada berita tewas setelah vaksin, menyebar beritanya, bikin takut. Ya, padahal setelah diinvestigasi bukan. Ini perlu kita luruskan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi ya. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya ya. Ya, tolong nasihatnya apabila ada orang tua yang tidak mau imunisasi anaknya karena masih takut haramnya, walaupun sebenarnya dia sudah tahu tidak haram. Tolong nasihatnya. Nah, jadi kalau sudah tahu haramnya, jangan takut. Jangan takut ya. Kalau sudah tahu haramnya, jangan takut. Dan yang terpenting dari imunisasi, slide-nya sudah belum ya? Belum ya? Ya, saya ingin tunjukkan ada slide. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan imunisasi tidak semata-mata karena untuk memberikan kekebalan terhadap individu. Tetapi tujuan utama vaksin, program vaksin tujuan utamanya adalah memberikan kekebalan kelompok, imunitas kelompok atau yang disebut dengan herd immunity. Jadi tujuan vaksin tidak semata-mata memberikan kekebalan individu, tetapi untuk menciptakan kekebalan kelompok. Jadi tujuannya untuk menciptakan kekebalan kelompok atau yang disebut dengan herd immunity. Artinya apa? Artinya imunisasi ini diharapkan bisa mencakup 90% ke atas orang di daerah tersebut.
90% ke atas. Ya, kalau dia suatu daerah, suatu komunitas, suatu kota dan desa, daerah tersebut penduduknya 90% memiliki kekebalan 90% lebih, maka wabah tidak akan masuk ke kota atau kampung tersebut. Wabah itu tidak akan masuk karena sudah tercipta kekebalan kelompok imunitas. Satu kampung 90% ke atas punya imunitas, wabah tidak jadi masuk kampung tersebut. 90%-nya sudah punya kekebalan khusus untuk penyakit tersebut. Sehingga 10% yang tidak imunisasi terlindungi dengan kekebalan imunitas, ya. Ada kampung, ya, ini wabah tidak bisa masuk karena mayoritasnya punya kekebalan. Tidak bisa masuk wabah ke kampung atau daerah tersebut. Sehingga pemerintah kita berusaha mencapai cakupan imunisasi di atas 90%. Makanya digalakkan. Jadi program wajib pemerintah kita. Harus 90% penduduknya biar tercipta kekebalan kelompok. Wabah tidak akan masuk nanti. Dengan izin Allah. Oleh karena itu negara-negara yang lain itu sampai mewajibkan. Kalau tidak vaksin anaknya tidak boleh sekolah. Kalau tidak vaksin, ketahuan tidak vaksin pergi haji deportasi. Sampai diwajibkan seperti itu. Kenapa? Untuk mencapai target 90%. Karena kalau targetnya karena kalau imunisasi di daerah tersebut ada program, ternyata yang imunisasi hanya 40%, hanya 50%, hanya 60%, maka program vaksin dinyatakan gagal. Karena tidak tercipta imunitas kelompok, cakupan vaksinnya hanya 50%, wabah masih bisa masuk ke daerah tersebut. Ini program vaksinnya gagal dan pemerintah kita sia-sia mengeluarkan dana untuk tersebut karena digratiskan. Nah, pemerintah yang lain yang mewajibkan tadi, Saudi, Australia, mereka tidak mau rugi pemerintahnya. Tidak mau rugi karena kalau cuma 50% yang vaksin gagal ini masih bisa masuk. Nah, Australia dan sebagainya tidak mau rugi. Harus semua kalian, kalau tidak nanti hukumannya begini. Tidak mau rugi. Nah, alhamdulillah di Indonesia wajibnya masih wajib-wajiban. Coba di Australia tidak boleh sekolah anaknya. Di Saudi tidak boleh sekolah. Aturan resmi di situs pemerintahan Saudi. Karena begitu. Pemerintah Saudi mewajibkan ketika haji karena memang pernah kejadian wabah meningitis yang kena korban, banyak jamaah haji meninggal. Menular dengan cepat wabah tersebut. Dan vaksin memang diciptakan untuk penyakit-penyakit yang berbahaya dan menular dengan cepat dalam hitungan detik, langsung menular cepat dan bisa meninggal dalam hitungan hari. Ya, oleh karena itu para korban-korban wabah, contohnya korban wabah difteri, kita orang rumah sakit dan orang kesehatan bisa membedakan mana yang dia vaksin lengkap, mana yang tidak. Kalau vaksin lengkap, ketika kena difteri, penyakitnya tidak terlalu parah. Jadi orang vaksin masih bisa kena. Masih bisa kena, karena tidak ada yang melindungi 100%. Tetapi kalau orang vaksinnya lengkap, ketika kena, dia tidak terlalu parah, hanya demam biasa. Demam biasa tidak terlalu parah, bisa sembuh. Kalau yang tidak vaksin kena difteri tidak cepat dalam hitungan hari meninggal. Kemudian napasnya susah, tenggorokannya dilobangi terpaksa biar bisa hidup. Ini fakta yang kita lihat di lapangan, kita lihat di rumah sakit. Yang mohon maaf para anti vaksin tidak melihat. Mohon maaf sekali lagi yang mengkampanyekan anti vaksin berbahaya dan sebagainya. Mereka tidak melihat kegaduhan di rumah sakit. Hebohnya dinas kesehatan kalau tahu di daerah ini ada orang kena difteri, heboh langsung. Mereka langsung sibuk, capek dan sebagainya. Bagaimana menyelamatkan agar wabah ini tidak menyebar. Heboh langsung. Para dokter pun kaget satu rumah sakit. Bagaimana siapkan ruang isolasi. Orang masuk, dokternya masuk isolasi pakai pakaian astronot. Ini yang mohon maaf tidak dilihat oleh orang yang anti vaksin yang mempertanyakan berita tidak benar, vaksin bahaya, vaksin ini. Mereka tidak lihat ini. Kita melihat dengan kepala dan fakta di depan kita. Sangat kasihan orang yang
tidak vaksin kemudian mereka kena. Ya, jadi demikian ya. Jadi tujuan vaksin adalah selain individu juga kelompok herd immunity. Ya, kita usaha, makanya digalakkan satu daerah harus 90% agar tercipta kekebalan kelompok. Mungkin demikian untuk pertanyaan ini ya. Pertanyaannya lagi, bagaimana dengan vaksin palsu, vaksin oplosan yang kemarin heboh beritanya? Nah, ini juga perlu diluruskan. Vaksin palsu atau vaksin oplosan. Ini juga perlu diluruskan karena beberapa media tidak bertanggung jawab. Ya. Perlu diketahui, vaksin palsu ini kejadiannya di Tangerang. Kejadiannya lokal. Dan vaksin palsu ini hanya mengenai 4 atau 5 rumah sakit swasta. Jadi pertama, vaksin palsu ini cuma di Tangerang saja, kabupaten. Kemudian hanya terkena 4 atau 5 rumah sakit swasta. Tetapi oleh media dibuat heboh, seolah-olah vaksin palsu menyebar satu Nusantara. Semua di berbagai daerah, sampai Papua, sampai Aceh takut jangan-jangan vaksin kita palsu. Ya, beritanya begitu. Ini perlu diluruskan, vaksin palsu ini ya hanya ada di mana? Di Tangerang. Tidak keluar dari kota Tangerang, itu pun hanya di rumah sakit swasta. Hanya di rumah sakit swasta. Kalau vaksinnya di puskesmas, vaksinnya di rumah sakit negeri pemerintah, semua asli buatan Bio Farma. Asli. Jadi vaksin palsu itu cuma di situ aja, di 5 rumah sakit. Ya, ini seolah-olah beritanya sampai Singkawang jangan-jangan vaksin palsu ini. Tidak. Hanya di Tangerang saja. Cuma rumah sakit swasta. Dan vaksin palsu pun ternyata isinya air infus, tidak bahaya. Air infus isinya. Tidak bahaya. Ya. Jadi insya Allah jangan termakan berita-berita tidak benar. Satu Indonesia vaksin palsu isinya. Ya, ini perlu kita luruskan. Jangan khawatir. Selama anak saya semuanya saya vaksin di puskesmas. Alhamdulillah semuanya 3-3-nya sudah lengkap sekarang. Aman insya Allah. Sehat sampai sekarang alhamdulillah. Anak saya semuanya. Saya juga vaksin lengkap dulu. Ya, coba diperiksa sebelah kanannya. Kalau ada bekas luka itu vaksin BCG. Masih hidup sampai sekarang ya? Ya masih. Ada yang lumpuh? Nah coba periksa sebelah kanan. Ini vaksin BCG. Aman, dulu belum ada internet. Ya, jadi bapak nenek kita, nenek dan kakek kita langsung aja dah. Ya, ini coba sebelah kanan ada enggak? Vaksin BCG. Kalau ada berarti pernah divaksin dulu. Sekarang masih sehat ya? Masih lumpuh, masih ini ya? Masih sehat, masih anu ya? Ya mandul enggak? Enggak, masih jantan Masya Allah. Ya, jadi ini yang perlu diluruskan tentang vaksin palsu. Seandainya vaksin palsu, ada vaksin palsu, apakah yang aslinya berbahaya? Seandainya ada vaksin benar, vaksin palsu, apakah yang aslinya berbahaya? Tidak, kan ada beras palsu, nggak makan beras terus. Ini kan ada vaksin palsu, jangan ini vaksin palsu menyebar, jangan vaksin. Ya. Apakah muncul beras palsu jangan pakai beras? Muncul hadis palsu jangan pakai hadis? Nah, ini yang perlu diluruskan tentang vaksin palsu ya, itu hati-hati dalam beritanya. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya mau jelaskan tadi ya, tapi waktu terbatas. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah ada katalisator lain selain enzim yang membuat vaksin polio? Kenapa harus babi? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya ingin jelaskan tadi. Oh, slide-nya sudah ya? Slide-nya sudah. Ya, slide-nya sudah ya. Ya sudah nih, berarti tadi selama tadi tuh nggak kelihatan slide-nya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ini tentang katalisator tadi ya, saya slide-nya biar mantap, lebih enak nanti ini. Tentang katalisator ya. Nah ini tentang katalisator ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan ya, intinya tidak ada dalam produk akhir katalisator ya. Katalisator dia tidak bercampur
dengan tidak bercampur, tidak bergabung, dan tidak ada dalam hasil akhir reaksi. Ini pengertian enzim katalisator. Ya, ini pengertian enzim katalisator. Ini mohon maaf ya, ada yang protes sama saya. Ada yang protes, Pak Dokter, masa tidak campur? Masa tidak bercampur? Itu kan reagen dari vaksin tersebut ditetesin dengan enzim, diobok-obok, digabung, masa tidak bercampur? Masa tidak ada sisanya sedikit? Adalah sisa babinya sedikit, katanya. Protes gitu ya. Nah, akhirnya karena dia seorang yang belajar agama, saya jelaskan berdasarkan pendekatan agama. Pernah tidak dengar ayat Al-Quran yang berbunyi ma ini al-taqiyan wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah berfirman, marajal bahrain, bertemu dua lautan yang tidak bersatu, wa bainahuma, di antara keduanya ada barzakh. Barzakh apa? Pemisah, alam barzakh, pemisah. Kalau ada laut bertemu tidak bersatu, ada tidak? Ada tidak? Ada dalam Al-Quran. Nah, ini juga sama. Dua ini ketemu tapi tidak bersatu. Bisa tidak? Bisa. Pokoknya Pak Dokter saya tidak paham katalisator ini. Ada babinya pokoknya kalau dijawab. Iya, kenapa? Karena Anda tidak belajar. An-nasu aduun lima jahillah, kata orang fasir Arab. Manusia itu menjadi musuh bagi apa yang tidak diketahui. Mohon maaf, karena Anda tidak belajar kimia, tidak paham, tidak masuk logika Anda. Sama kayak orang zaman dulu kita bilang ini ada besi terbang, gila kamu katanya. Karena tidak masuk, tidak belajar. Sama juga protes-protes, tidak terima dengan teori katalisator. Kamu tidak belajar soalnya, tidak ngelihat kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa harus enzim babi? Kenapa yang tidak lain? Pertanyaan sangat bagus. Jawabannya adalah memang benar yang menemukan vaksin pertama kali ilmuwan muslim. Tetapi setelah itu yang mengembangkan selanjutnya adalah ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Dan ilmuwan non-muslim ini ketika membuat vaksin, mereka kan non-muslim ya, mereka mencoba semuanya. Dia coba enzim sapi, dia coba enzim babi, dia coba enzim yang lain. Dia coba semuanya. Qadarullah, untuk vaksin polio yang berhasil adalah enzim dengan babi. Qadarullah yang berhasil dengan enzim babi. Berhasil. Enzim sapi sedang tidak berhasil. Sehingga inilah yang dipakai oleh orang saat itu. Mereka tidak paham halal haram. Qadarullah yang berhasil enzim babi, ya sudah enzim babi yang dipakai saat itu. Dicoba semuanya, sapi dicoba, ini dicoba, semuanya dicoba. Ya. Dicoba. Sehingga bukan mau kita pakai babi, tetapi qadarullah yang berhasil pakai babi. Semua dicoba. Dan yang namanya penelitian bukan seperti masak. Pak, saya ingin nanti saya mau buburnya jangan pakai garam ya. Tolong besok buburnya jangan pakai garam. Itu bisa, tapi kalau vaksin tidak bisa. Tolong besok jangan pakai enzim babi. Besok jadi ya? Tidak bisa. Penelitian dulu yang lama penelitiannya. Dan ini ada slide ya. Slide-nya di mana? Lupa saya ini. Ada slide-nya. Ada slide yang saya ingin tunjukkan di mana WHO, ya saya ambil dari situs resmi. Nah, ini saya ingin tunjukkan. Jadi WHO dan ilmuwan-ilmuwan dunia, baik muslim maupun non-muslim, sampai sekarang berusaha meneliti, mengembangkan imunisasi yang tidak pakai unsur binatang sama sekali. Jadi sampai sekarang, ilmuwan kita, baik muslim maupun non-muslim, sedang meneliti, berusaha membuat vaksin yang tidak memakai unsur binatang sama sekali. Sedang berusaha sekarang. Qadarullah saat itu polio yang berhasil cuma babi. Sedang diusahakan pakai sapi. Sedang diusahakan juga, sedang diteliti sekarang yang tidak pakai enzim unsur binatang sama sekali. Kenapa? Karena ilmuwan kita, muslim maupun non muslim, mereka
tahu kalau pakai babi, Islam menolak, Yahudi Ortodoks menolak, Kristen Ortodoks menolak. Nolak dia karena ada babinya. Ya. Ada teman saya di Belanda, di sana ada Kristen Ortodoks, suatu kaum, kelompok tersebut nolak vaksin. Nolak vaksin dia. Terjadi wabah berapa kali. Bagaimana caranya? Sama, mereka ke sana bawa dokter dan bawa ustadznya. Bawa pendetanya, jelasin ini enggak kok, hukumnya halal katanya. Jadi ilmuwan kita berusaha mengembangkan, meneliti dengan waktu yang tidak sedikit, mengembangkan yang tidak pakai enzim babi sama sekali. Sekarang misalnya pakai enzim sapi. Kalau pakai enzim sapi nanti orang India tidak ada yang mau vaksin. Kalau pakai enzim sapi, orang India nolak semuanya. Kenapa? Binatang suci. Tidak mau, orang India nolak. Kalau pakai enzim sapi, dikembangkan nanti pakai enzim sapi. Nolak India semuanya. Karena ada yang mengatakan itulah keturunan dari Samiri, menyembah berhala sapi. Keturunan Samiri dalam Al-Quran. Kalau enzim sapi, India nolak. Makanya ya Pak, WHO semua ilmuwan sedang meneliti sekarang, sedang meneliti. Mudah-mudahan kita doakan bisa tanpa unsur binatang sama sekali. Dan ada satu bukti yang mereka berhasil, yaitu pembuatan insulin. Pembuatan insulin dulu pakai enzim babi atau enzim sapi. Sekarang karena sudah diteliti oleh para ilmuwan, sekarang pembuatan insulin tidak pakai enzim apapun. Tidak pakai enzim sapi, tidak pakai enzim babi, tetapi menggunakan teori DNA rekombinan dan berhasil sampai sekarang. Jadi insulin sekarang tidak pakai enzim sapi maupun enzim babi, dia pakai teori DNA rekombinan. Ini penjelasannya ya untuk pertanyaan pertama. Ya, jadi pertanyaan sangat bagus ya, kenapa harus pakai enzim babi? Bagaimana vaksin lain yang tidak menggunakan enzim babi, menggunakan enzim apa? Nggak semuanya pakai enzim. Hepatitis B nggak pakai enzim-enziman. Jadi nggak semua pakai enzim. Ya, nggak mesti harus pakai enzim. Nggak semuanya pakai enzim. Gitu ya. Apakah vaksin yang ada saat ini beredar dapat segera diberikan label halal agar petugas kesehatan warga mendapatkan keyakinan lebih yakin vaksin Indonesia itu halal? Tadi sudah kita jelaskan ya. Mengenai label halal, fatwa halal MUI sedang diusahakan. Buktinya apa? Meningitis dapat sertifikat halal MUI. MR sudah diajukan katanya Kemenkes. Sudah diajukan berapa bulan yang lalu. Tapi apakah kita mengajukan sekarang, minggu depan keluar? Keluar langsung? Tidak. Pihak dari MUI kan perlu neliti sana sini. Datangin pembuatnya, lihat pembuatannya, periksa bahan-bahannya. Untuk pastikan kan, tidak sebentar. Ya ini berusaha dan kita doakan mudah-mudahan cepat keluar karena sudah diajukan. Mudah-mudahan. Dan tadi sudah terbukti kan? Sudah terbukti. Kemarin nanya-nanya, mana vaksin halalnya meningitis? Kita mau haji yang mabrur ini. Jangan babi yang masuk. Mana katanya. Keluar vaksin halalnya, masih tidak mau. Pokoknya tidak vaksin deh. Lebih baik saya bohong, lebih baik saya bayar 1 juta. Itu ada. Dapat cerita dari travel umroh dan haji. Tetap tidak mau. Ya, dan mindsetnya perlu diubah. Kalau tidak ada sertifikasi halal, apakah langsung haram? Tidak. Ya ini ya. Ini perlu kita jelaskan terkait hal ini ya. Bismillah, pendapat Ustadz tentang anak yang tidak divaksin lebih pintar daripada anak yang divaksin. Anak yang tidak divaksin lebih pintar daripada yang divaksin. Pertama, ya kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari kejadian satu saja. Ya tidak? Tidak bisa mengambil kesimpulan dari cuma kejadian satu yang bisa jadi kebetulan. Ya alhamdulillah saya vaksin lengkap, alhamdulillah bisa masuk Fakultas Kedokteran UGM. Dulu saya waktu daftar, yang daftar 2000 keterima 50. Alhamdulillah saya termasuk di dalamnya. Harus belajar dulu.
Sebulan tidak keluar kamar, terus terang. Alhamdulillah saya vaksin lengkap. Jadi kalau ada yang mengatakan yang tidak pintar, yang tidak vaksin lebih pintar, ini kan relatif. Ya, relatif. Saya juga bisa bilang anak saya divaksin lengkap semua lebih pintar daripada anak yang ini. Bisa tidak? Bisa. Ini kan harus melakukan penelitian. Bahkan ada yang bilang itu ada Hafiz cilik Indonesia. Saya tanya bapaknya, Hafiz cilik Indonesia itu. Saya tanya bapaknya, anak Anda divaksin lengkap enggak? Oh enggak, tuh kan enggak vaksin Hafiz cilik 30 juz. Waduh, saya juga mau bilang, di Saudi sana wajib vaksin, banyak Hafiz cilik hafal Al-Quran semua. Di Saudi. Nah, sehingga ini kan perlu fakta yang jelas. Tidak bisa hanya sekedar pengakuan satu orang saja. Kita kan perlu cek juga kan seperti itu. Ini kan logika yang perlu kita pahami. Ya. Pertanyaannya, apakah Allah Ta'ala menciptakan bayi tidak sempurna, tidak lengkap dengan kekebalan tubuh, sehingga bayi yang sehat normal pun harus tetap divaksin? Ini pertanyaannya juga ya. Allah menciptakan kita sudah dengan imunitas, ya tidak? Ya, apakah Allah tidak menciptakan bayi tidak sempurna sehingga perlu divaksin? Jawabannya bukan demikian. Allah telah menciptakan manusia, memang kita diciptakan punya imunitas, tetapi imunitas secara umum. Imunitas secara umum. Imunitas untuk melawan bakteri-bakteri dasar yang masuk, bakteri, tetapi tidak semuanya imunitas kita melawan imunitas yang imunitas yang spesifik. Imunitas khusus untuk ini. Ya. Jadi Allah menciptakan kita ini dengan imunitas, iya. Imunitas. Tetapi imunitasnya imunitas yang general, yang umum, untuk sekedar melawan kalau masuk bakteri ini dilawan dulu secara umum. Ya, untuk ini. Ketika tubuh kita masuk benda asing, kemasukan paku, zat-zat paku itu dilawan dulu sama imunitas, dilawan oleh zat-zat. Ya. Tetapi untuk imunitas spesifik tidak. Ya, tidak, belum ada. Dan ini perlu ditambahkan. Bukan artinya Allah ciptakan tidak sempurna, bukan. Memang Allah ciptakan ya segitu. Dan perlu ditambahkan untuk kasus-kasus tertentu. Ya. Logikanya bukan begitu. Logikanya misalnya begini, ya. Manusia ini dia tidak dia tidak bisa membuat sesuatu. Apakah Allah ciptakan manusia tidak sempurna karena tidak bisa membuat sesuatu? Tidak. Ya, bukan begitu logikanya. Ya. Dan buktinya apa? Buktinya Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal karena wabah di taun. Wabah taun. Apakah Allah tidak ciptakan Abu Ubaidah sempurna? Lemah. Padahal beliau sahabat al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi logikanya bukan demikian. Ya, logikanya tidak tepat ya. Allah tidak sempurna kalau gitu ciptaan manusia, bukan begitu. Sekalian aja enggak usah pakai helm kalau pergi naik motor. Berarti Allah tidak ciptakan otak ini kalau benturan kena ini enggak kuat. Ya, kalau otak kena aspal hancur Allah, berarti enggak sempurna dong otak kita. Fungsi tengkorak apa? Fungsi tengkorak kita apa? Melindungi otak. Kemudian kalau kebentur sama tanah, retak, berarti Allah tidak sempurna ciptakan otak ini, tengkorak ini untuk melindungi otak. Apakah gitu logikanya? Allah tidak sempurna menciptakan otak kita untuk melindungi ini? Tidak kan? Tapi Allah ciptakan otak ini, ada tengkoraknya. Kalau kebentur ringan, teng-teng, ya otak kita terlindungi lah, paling benjol gitu kan, karena ada otak. Ya, Allah ciptakan kan fungsi tengkorak ini kan melindungi yang di dalam kan, penting, makanya terlindungi otak ini. Nah, perlu perlindungan tambahan pakai helm. Apakah Allah tidak sempurna menciptakan tengkorak kita? Tidak, ini logikanya yang perlu diluruskan. Mudah-mudahan bisa memahami. Apakah setelah vaksin imunisasi dengan virus bakteri katanya sudah dijinakkan,
semua tubuh bayi pasti akan memproduksi zat antibodi tanpa efek samping sedikit pun. Bagaimana kasus kematian setelah divaksin dan kasus vaksin palsu? Tadi sudah dijawab ya. Kematian setelah vaksin tadi sudah dijawab ya. Kemudian vaksin palsu sudah dijawab. Kemudian yang ini tanpa efek samping. Jawabannya, tidak ada metode pengobatan di dunia ini yang tidak ada efek samping. Tidak ada. Tidak ada metode pengobatan yang tidak ada efek samping. Semua ada efek sampingnya pasti. Baik herbal sekalian pun ada efek sampingnya. Makan cabai kebanyakan efek samping. Semua ada efek samping. Dan yang namanya efek samping tidak harus terjadi. Hanya terjadi pada sebagian kecil orang. Anak saya satunya vaksin demam, satunya tidak demam. Efek samping. Jadi tidak ada satupun yang tidak punya efek samping. Semuanya ada efek samping. Bekam pun ada efek sampingnya. Kalau terlalu lama nanti kan dia bisa rusak kulitnya. Kalau terlalu dalam goresnya dia berbekas sekar. Iya tidak? Ini ada. Semua ada efek sampingnya. Tidak ada yang sempurna. Ya, tapi efek sampingnya ini disebut KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, sudah ada protap untuk menangani dan sebagainya, sudah ada. Sudah dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Demikian ya, mudah-mudahan bisa memahami. Apakah dokter memiliki referensi informasi apa maksud tujuan para tokoh anti vaksin? Kami punya. Mengapa sih ada tokoh anti vaksin? Kami tahu ada beberapa tokohnya di Indonesia yang gencar menyebarkan informasi tapi tidak benar. Menulis bukunya. Ya. Apa tujuan mereka? Wallahu alam saya tidak tahu. Tidak tahu saya. Tetapi mohon maaf ya, ada sebagian, saya tidak mengeneralisir, ada sebagian ternyata punya produk yang lain. Produk yang lain yang dia ingin tawarkan. Ya, tapi saya tidak mengeneral, saya tidak tahu tujuannya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz. Pernah ada video di media sosial mengatakan bahwa saat penyuntikan vaksin ribuan jin akan masuk pada tubuh anak walaupun sudah membaca bismillah. Ini video dari mana? Video dari mana ini? Video, saya pernah nonton videonya viral dan banyak yang tanya ke saya, yaitu video orang yang diruqyah. Kemudian orang diruqyah tersebut ngomong bahaya vaksin. Ada yang pernah nonton videonya? Videonya ada yang pernah nonton? Viral videonya ya. Ya, ada orang ngeruqyah, terus orang yang diruqyah tersebut ngomong, jinnya ngomong tentang bahaya vaksin, konspirasi vaksin. Ada yang pernah nonton videonya? Nyebar videonya ini. Saya ditanya oleh orang-orang bagaimana. Yang pertama ini kan akidah dasar kita. Kenapa omongan jin dipercaya? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan qad yasduqu wa huwa kadzdzab? Wahai Abu Hurairah, kali ini jin itu benar padahal dia pendusta. Mengapa ini kan akidah kita dikemanakan, harus percaya. Ya, jadi video tersebut nggak usah ditanggapi ya. Ini sudah jelas-jelas masa nyuntik ribuan jin masuk. Kalau gitu nanti di rumah sakit jangan ada yang disuntik ya, nanti jin masuk. Ada pasien datang, pasien kekurangan pasien kecelakaan, tabrakan dan sebagainya, robek-robek, itu jangan disuntik antibius, jangan disuntik obat bius. Kalau disuntik obat bius jin masuk. Jadi biarkan robek-robek. Ya, jangan disuntik. Nanti jahitnya biarkan saja kesakitan. Mau operasi jangan pakai bius, jangan disuntik. Nanti jin masuk, biarkan operasi dibuka. Ya. Sampai lagi sadar gitu, oh bolong ya. Jadi jangan dipercaya ya, ini tidak benar. Dan kita pun harus kaedah tadi kan, kaedah penyebaran berita kan. Video nyebar apa langsung dipercaya? Siapa yang nyebarin video? Siapa orang di video tersebut? Kan ini kaedah Islam. Ya, saya pernah membaca satu artikel bahwa vaksin adalah program Yahudi untuk mengurangi penduduk dunia. Ini kan perlu kita jelaskan ya. Artikelnya mana dulu? Jangan-jangan artikelnya penulisnya tidak ada ini. Apakah langsung dipercaya? Tadi sudah kita jelaskan kan? Ya. Vaksin Indonesia buatan Yahudi atau buatan siapa?
buatan Indonesia. Bahkan diekspor ke sampai berapa negara. Bukan buatan Yahudi. Untuk mengurangi penduduk dunia. Ya, Indonesia ada program vaksin apa enggak? Ada ya? Indonesia makin bertambah atau makin berkurang? Penduduknya? Makin bertambah atau berkurang Indonesia? Iya. Jadi jawabannya sudah bisa dipahami ya. Saya rasa para jamaah kita sudah cerdas untuk mengkritisi. Apa dampak jika seseorang tidak menggunakan vaksin polio? Karena telah mengetahui vaksin polio menggunakan enzim babi, apakah boleh jika seorang tidak vaksin polio? Kita tadi sudah jelaskan vaksin polio yang oral, dia akan menggunakan enzim babi yang tidak ada pada hasil akhir. Jadi yang disuntikan sudah tidak ada lagi enzim babinya. Kalau masih ada enzim babinya, gagal produknya karena enzimnya gunting terus. Gunting terus, produk itu gagal. Rusak vaksinnya, tidak boleh disuntikan. Sehingga jangan terlalu khawatir karena yang disuntikan sudah tidak ada enzim babi sama sekali. Tidak ada. Bahkan ada teman kita yang menguji coba PCR tes DNA babi pada vaksin polio, tidak ada, negatif hasilnya. Jadi tidak usah khawatir. Bolehkah jika seseorang tidak vaksin polio? Yang pertama, ya, dia tidak mendapatkan kekebalan. Yang kedua, daerah tersebut berkurang nanti cakupan imunisasinya, sehingga dinas kesehatan selalu bertanya. Data yang selalu ditanya dinas kesehatan pasti, ini kampung ini berapa cakupan polio vaksinnya, kampung ini berapa cakupannya, ditanya cakupannya. Itu yang penting. Karena kalau cakupannya 50% gagal, berpikir dinas kesehatan ini. Ya, orang-orang di dinas kesehatan yang memikirkan kesehatan rakyatnya. Ya, jadi kalau tidak vaksin, ya pertama tadi berkurang. Ya. Kemudian kan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah sam'i wa ta'ah kepada ulil amri. Taat dan patuh pada pemerintah selama tidak memerintahkan terhadap yang maksiat. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Pertanyaan yang terakhir, apakah pengobatan tibun nabawi bertentangan dengan ilmu-ilmu kedokteran modern? Jawabannya tidak bertentangan. Bahkan para ulama mengatakan dikombinasikan. Syekh Utsaimin mengatakan ara an tajma'a baina hadza wa hadza. Saya berpendapat dikombinasikan antara ini pengobatan modern dan tibun nabawi. Tidak bertentangan. Bahkan beberapa faktanya ulama-ulama kita mereka mengkombinasikan. Ulama-ulama kita kalau sakit ke dokter, Syekh bin Baz hipertensi ke dokter, dirawat di rumah sakit. Syekh Utsaimin sakit dirawat di rumah sakit. Syekh Albani dirawat di rumah sakit. Masai kita kalau sakit ke rumah sakit, berobat dengan para dokter. Artinya tidak bertentangan dan anti. Dan perlu kita luruskan, kedokteran modern bukan produk kafir. Ini adalah cikal bakal penemuan kaum muslimin. Yang kita jelaskan tadi hanya saja sekarang sudah diambil, dikembangkan oleh orang-orang barat sana. Ilmunya diambil. Ini tugas kita meraih bersama. Apa kata Imam Syafi'i? Doya'u sulusal ilm wa waqaluhu ila Yahudi wa Nasara. Kaum muslimin telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu, yaitu kedokteran, dan telah menyerahkannya kepada Yahudi dan Nasrani. Tugas kita bersama, sehingga tidak bertentangan tibun nabawi dan kedokteran modern. Bahkan para ulama faktanya dan fatwanya mengkombinasikan. Ya, contohnya Syekh Musa Al-Nasr, itu beliau Syekh Musa Al-Nasr salah satu ulama yang menulis banyak tentang tibun nabawi. Beliau ya rahimahullah, beliau baru meninggal ya. Syekh Musa Al-Nasr, beliau ulama yang punya tulisan banyak tentang tibun nabawi. Bahkan beliau pun praktisi tibun nabawi. Tetapi beliau kena diabetes. Beliau pun suntik insulin, dikombinasikan, suntik insulin. Ya, jadi demikian. Jadi tidak ada pertentangan tibun nabawi dan kedokteran modern. Insyaallah.